MWI Channel, saluran dakwah dan tilawah untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Para santri yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang sampai saat ini kita masih bisa rasakan. Di antara nikmat itu adalah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa. Dan alhamdulillah juga kita bisa duduk di majelis ini dalam rangka thalabul ilmi, untuk mencari ilmu. Ya, mungkin banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin di sore hari ini waktu mereka terbuang sia-sia. Banyak kaum muslimin di bulan puasa itu waktunya tidak produktif, tidak menghasilkan kebaikan dan pahala, tapi hanya sesuatu yang tidak bermanfaat. Mungkin barangkali ketika antum tidak ada taklim di sini, mungkin antum akan bertebaran di muka bumi. Ada yang ke pasar, ada yang ke entah kemana berburu takjil, atau bahasa kita ngabuburit. Yang banyak terjadi ketika kita ngabuburit atau JJS. Apa JJS? Jalan-jalan santai, jalan-jalan sore. Itu banyak kemaksiatan, tidak ghadul basar, nyawang. Walaupun yang disawang itu makanan-makanannya, tapi teman-temannya di sampingnya itu ada akhwat-akhwat yang bertebaran, yang kadang bukan hanya akhwat yang berjilbab, tapi akhwat yang tidak berjilbab yang kadang menggoda iman. Ya, kadang saya merasa heran kalau ada santri jalan-jalan ikut berburu takjil tapi pulang-pulang nggak bawa apa-apa. Nah, ini yang lainnya bawa setenteng, dua tenteng, ada es campur, ada es teh. Terus yang nggak bawa apa-apa ini ngapain? Nemenin apa, ngabuburit? Jadi banyak sekali kaum muslimin yang waktunya tidak produktif, tidak menghasilkan kebaikan dan pahala. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini, kita dalam rangka thalabul ilmi, kita bisa mendapatkan kebaikan, bisa mendapatkan pahala dengan duduk di majelis ilmu. Ikhwan sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya Ramadan yang kita jalani saat ini itu adalah Ramadan yang kesekian. Coba yang kelas paling gede, sekarang sudah Ramadan keberapa yang sudah dijalankan? Berapa? 10? Sekarang usianya berapa? 19. Berarti dari 9 tahun sudah mulai puasa ya? Full ya? Oke, 9 tahun sudah mulai puasa, sekarang 10 tahun.
10 kali antum sudah, yang gede ya, kalau yang bawahnya mungkin 8 kali, 7 kali, ada yang baru sekali ini mencoba untuk puasa full, barangkali yang dari kelas 7 ada, mudah-mudahan tidak ya. Artinya sudah sekian kali kita menjalankan ibadah puasa. Tentunya sesuatu yang dilakukan dengan terbiasa atau biasa dilakukan itu kadang membuat kita bosan. Sesuatu yang biasa dilakukan membuat kita bosan. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, kasratul imsas tuzilul ihsas. Kasratul imsas tuzilul ihsas. Banyaknya bersentuhan itu akan menghilangkan perasaan. Jadi setiap kali sesuatu yang bisa kita rasakan dengan kesan yang mendalam itu biasanya ketika momen pertama kali. Contoh, mungkin ketika antum sekalian punya kesempatan umroh nih. Ada yang sudah pernah umroh sini? Mudah-mudahan tahun depan bisa umroh atau dalam waktu dekat bisa umroh. Yang pengen kuliah di UIM nanti antum bisa setiap hari umroh. Amin ya. Barangkali yang mau ada keinginan ke UIM, ke Madinah, nanti bisa umroh setiap hari. Setiap bulan bisa umroh. Ketika seseorang pertama kali umroh, itu biasanya kesannya sangat mendalam, terharu ya. Ketika pertama kali melihat Ka'bah, Masya Allah, hatinya tersentuh, sehingga ketika berdoa di depan Ka'bah sampai terharu, menangis, menitikkan air mata, sehingga ibadahnya khusyuk karena baru pertama kali melangkahkan kaki di Ka'bah. Sehingga hari pertama ketika sampai di sana itu sangat khusyuk sekali ibadahnya karena pesan pertama yang sangat mendalam. Tapi hari berikutnya sudah biasa, sudah berkali-kali melihat Ka'bah, sudah berkali-kali sholat di depan Ka'bah, sehingga rasanya mulai hilang. Akhirnya yang tadinya sibuk khusyuk ya, ketika awal-awal dirinya khusyuk sholat di depan Ka'bah, yang lain yang sudah biasa umroh itu langsung balik ke hotel. Nah, orang ini karena setiap hari sudah lihat biasa, akhirnya hari keempat, hari kelima, hari keenam itu hanya sibuk untuk ke pasar, cari oleh-oleh untuk tetangga kanan kiri. Jadi rasanya sudah mulai hilang. Begitu pula ketika antum baru pertama kali lewat kuburan, itu biasanya ada rasa takut. Baru pertama kali lewat kuburan, apalagi malam-malam. Siapa yang rumahnya dekat kuburan? Kalau pulang lewat kuburan. Dulu waktu pertama kali lewat pasti ada rasa takutnya. Tapi gara-gara setiap hari lewat, barangkali mungkin ada pocong lewat, diajak kenalan. Sekarang kan setan itu nggak ada harga dirinya. Banyak konten-konten yang bikin konten pocong di smackdown, kuntilanak dilempari sandal, bahkan dilempar tabung gas. Ini konten-konten yang nggak berfaedah. Untuk apa bikin konten seperti itu? Jadi waktu pertama kali kita akan merasakan kesan yang mendalam, sehingga ketika sudah berkali-kali dilakukan maka hilang rasanya, sudah tidak lagi berkesan. Nah, kita berharap agar Ramadan yang sudah kita jalankan berkali-kali ini tidak terkesan biasa. Kita harus membuat Ramadan di tahun ini berkesan. Kita harus bisa menghadirkan nuansa Ramadan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya agar tidak cepat bosan. Apalagi sekarang kita sudah memasuki hari ke 10, yang mungkin awal hari ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga kita bisa melihat soft jamaah tarawih itu
penuh. Sekarang mungkin sudah mulai maju softnya, sudah hilang soft belakang. Ya mungkin dari awal kalian setiap pertama kali sholat tarawih imamnya takbir, ikut takbir. Nah sekarang coba imamnya mau baca surat apa ya, kalau panjang nanti dulu lah. Bahkan sekarang sudah mulai terdengar obrolan-obrolan di belakang soft yang sudah siap. Padahal dari awal kedua ketiga itu nggak ada obrolan, sekarang wis mulai krungu obrolan-obrolan. Karena sudah merasa bosan, sudah memasuki hari ke-10. Harus kita buat Ramadan kali ini berkesan. Dengan cara apa? Hadirkan suasana yang berbeda. Jangan sampai Ramadannya itu biasa. Agar sampai hari terakhir di bulan Ramadan ini kita bisa tetap semangat ibadah. Maka para ikhwan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, renungkanlah sebuah hadis berikut ini dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Siapa yang kenal Thalhah bin Ubaidillah? Siapa beliau? Ya, sahabat ya, betul sahabat. Salah satu sahabat 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi ada 10 sahabat yang oleh Rasulullah itu dikabarkan termasuk penghuni surga, sudah dijamin. Thalhah bin Ubaidillah pernah menkisahkan anna rajulaini min quli qadima Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 orang laki-laki yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana islamuhu jami'an, dan keduanya sama-sama masuk Islam. 2 orang datang menemui Rasulullah dan sama-sama masuk Islam. Fakana ahaduhuma asyaddu ijtihadan minal akhar. Salah satu dari 2 orang itu ketika sudah masuk Islam ternyata lebih rajin, lebih semangat ibadahnya daripada yang satunya. Kita sebut saja si A sama si B, karena dalam riwayat ini tidak disebutkan namanya. Si A sama si B. Si A ini lebih rajin ibadahnya daripada si B. Si B ini ya biasa-biasa saja, mungkin hanya sekedar menjalankan yang wajib, sementara si A yang sunnah dia kerjakan. Semua sunnah itu dia laksanakan, dia kerjakan karena saking rajinnya, semangatnya beribadah. Faghazal mujtahidu minhuma fastashhada. Lalu si rajin, si A ini ikut perang, bahkan mati syahid. Masya Allah, ini udah paket komplit. Ibadahnya rajin, terus meninggalnya mati syahid. Dibandingkan dengan si B biasa-biasa saja, tidak ikut perang dan matinya tidak mati syahid. Summa makasal akharu ba'dahu sanatan summa tufiya. Jadi si A tadi rajin ibadahnya dan mati syahid. Si B tetap bertahan hidup setelah si A 1 tahun kemudian. Summa tufiya, baru si B meninggal, dan meninggalnya itu ya mungkin meninggal sakit. Qala Thalhah, si Thalhah ini bercerita lagi, fara'aitu fil manami baina ana inda babil jannah id ana bihima. Si Thalhah ini cerita bahwa dia itu bermimpi didatangkan di depan pintu surga. Ya wajar kalau si Thalhah ini termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Wong ngimpinya saja ngimpi datang di pintu surga. Ada yang pernah ngimpi lihat taman yang begitu indah, surga, sungai mengalir, pemandangan yang
indah bunga-bunga taman. Barangkali itu gambaran surga. Tapi surga yang sesungguhnya jelas lebih indah. Ya, barangkali ada yang pernah mengalami mimpi pemandangan yang indah seolah-olah itu adalah surga. Berhusnudzon saja itu adalah rezeki dari Allah bahwa antum ditampakkan pemandangan surga. Tapi harus yakin surga yang sesungguhnya lebih indah. Jadi si Tolha ini didatangkan di depan pintu surga. Ib'ana bihima, dan tiba-tiba di kanan kirinya ada dua orang itu, ada si A dan si B. Fa kharaja kharijun minal jannah, lalu keluarlah dari pintu surga itu seorang penjaga surga, malaikat penjaga surga. Saya tanya, kira-kira kalau penjaga surga itu mempersilakan dua orang ini, si A sama si B, itu duluan mana yang diizinkan masuk? A apa B? B. Yang sini A, yang sini B. Ternyata fa'adina lilladzi tuwfiyal akhiru minhuma. Lalu penjaga surga itu mengizinkan masuk orang yang wafatnya terakhir. Berarti siapa? Si B. Si B duluan yang disuruh masuk. Si B silakan masuk ke surga melalui pintu ini. Setelah berlalu agak lama, summa kharaja fa'adina lilladzi istushhida. Kemudian penjaga surga itu keluar dan mengizinkan orang yang tadi matinya mati syahid. Si siapa? Si A. Si B dulu disuruh masuk, baru si A. Padahal kalau semasa hidupnya yang lebih rajin itu siapa? Si A. Bahkan meninggalnya mati syahid. Mati syahid itu balasannya surga. Tapi ternyata si B duluan yang disuruh masuk. Sumaro jangan ilayya. Setelah dua orang itu sudah diizinkan masuk, penjaga surga itu menemui Tolha. Kemudian irji fa innaka lam yu'dan laka ba'du. Tolha, silakan kamu pulang karena kamu belum diizinkan masuk. Kenapa belum diizinkan masuk? Belum meninggal. Karena Tolha ini sedang bermimpi. Ketika malaikat penjaga menyampaikan hal itu, si Tolha terbangun kemudian fa asbaha Tolhatu yuhaddisu bihin nas. Ketika terbangun pagi harinya, Tolha cerita kepada orang-orang, pada sahabat yang lain. Tadi saya cerita, saya mimpi ketemu si A sama si B. Kok si B duluan yang diizinkan masuk ke surga? Fa'ajibu lidzalika. Lalu para sahabat heran. Ketika mereka heran, mereka berbicara satu sama yang lain, sehingga beritanya viral. Ya, zaman itu, kalau sekarang beritanya viral, terus di sana orang ngomongin kenapa ya si kok B bisa masuk surga duluan. Di sana juga ngomongin kenapa si B kok masuk duluan ke surga. Di mana-mana orang ngomongin karena viral. Akhirnya fabalagha dzalika Rasulullah. Maka berita itu sampai kepada Rasulullah. Para sahabat heran dengan sebuah berita, terus Rasulullah dengar. Karena Rasulullah sudah dengar, wa hadisuhul hadis, maka mereka cerita kepada Rasulullah. Mereka cerita, laporan kepada Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah bersabda, min ayyi dzalika ta'jabun. Memang apa yang kalian herankan? Si B masuk surga duluan daripada si A. Memang kalian herannya di mana? Faqalu ya Rasulullah, hadza kana asaddu rajulaini ijtihadan. Summa ijtahada wa dakhala hadzal akhirul jannata. Ya Rasulullah, ini si A di antara dua orang itu yang paling rajin. Terus dia matinya syahid. Kenapa yang matinya belakangan itu lebih dulu masuk surga? Dan Rasulullah tidak heran. Faqala Rasul, maka Rasulullah berkata,
Alaysa qad makasa hadza ba'du sanatan? Bukankah si B ini telah hidup 1 tahun setelah si A? Qalu bala. Para sahabat jawab, iya betul. Dia memang hidup 1 tahun kemudian. Qala, kata Rasulullah, wa adraka Ramadan, dan bukankah dia mendapati bulan Ramadan? Qalu bala. Ya betul, dia mendapati bulan Ramadan. Kemudian Nabi mengatakan, fa shalla wa shalla fa shoma wa shalla wa hakada. Bukankah dia telah puasa? Bukankah dia telah sholat? Dan bukankah dia begini dan begitu, melakukan aktivitas ibadah di bulan Ramadan? Sujud, ruku, doa, tilawah dan sebagainya. Bukankah dia sudah lakukan ibadah itu? Qalu bala. Kata sahabat, iya betul, iya memang. Qala Rasul, terakhir Rasulullah mengatakan, fama bainahuma ab'ad mimma bainas sama'i wal ardi. Maka jarak antara keduanya, gara-gara Ramadan itu si A dengan si B jaraknya antara langit dan bumi. Si B ini bisa melampaui si A, bahkan jaraknya antara langit dan bumi gara-gara 1 Ramadan. 1 Ramadan yang kita jalankan itu bisa melampaui orang-orang yang mendahului kita meninggalkan dunia, yang mungkin di dunia lebih soleh, lebih rajin, lebih pinter katakanlah dalam hal agama. Bisa kita kalahkan dengan 1 Ramadan saja. Bayangkan dengan Ramadan yang kita lalui, ada 2 kali, 3 kali, bahkan sampai sekarang 10 kali. Ini luar biasa. 1 Ramadan bisa mengalahkan orang yang lebih rajin ibadahnya. Kita bisa flashback dulu waktu zaman corona ya. Mungkin ada di antara teman seangkatan antum yang mungkin kena virus corona dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mungkin orang tersebut lebih soleh dari antum, lebih rajin dari antum, lebih banyak hafalannya dari antum, tapi bisa antum kalahkan dengan cara apa? Memanfaatkan Ramadan dengan maksimal. Baru 1 Ramadan. Maka mumpung kita masih punya kesempatan, masih ada 20 hari kemudian, kita optimalkan. Karena keutamaan ini, yaitu tingginya derajat kita dengan orang-orang yang telah mendahului kita, bisa kita dapatkan dengan mengoptimalkan Ramadan. Tentunya bagi yang serius, yang betul-betul ingin menghidupkan bulan Ramadan, bukan hanya untuk sekedar tren saja. Temannya puasa ya ikut puasa, temannya tarawih ikut tarawih, temannya tilawah ikut tilawah. Sehingga kalau temannya tidur pas tilawah ikut tidur, pas temennya batalin puasa ikut batalin puasa. Ketika temennya nggak ikut sholat tarawih, tidak ikut tarawih. Ini orang-orang yang tidak serius untuk menghidupkan bulan Ramadan. Maka ikhwan sekalian, mumpung masih ada kesempatan, masih ada sisa-sisa hari yang berikutnya, marilah kita maksimalkan. Bagaimana memaksimalkan bulan Ramadan? Maka kita harus mencontoh, harus meneladani para salaf dalam menghidupkan bulan Ramadan. Para salaf itu ya diantaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus tiru, harus teladani bagaimana Rasul dan para sahabat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Paling tidak ada 3 poin ya. Ada 3 poin yang harus kita perhatikan untuk menghidupkan bulan Ramadan agar bisa optimal. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, kira-kira kalau kita ingin mencontoh Rasulullah,
meniru Nabi Muhammad SAW secara 100%? Mungkin tidak. Yang jawab mungkin, cung. Yang jawab tidak. Yang nggak ngacung jawab apa ini? Sekali lagi saya tanya, kalau kita ingin meniru Rasulullah SAW 100%, mungkin tidak? Tidak. Kenapa? Karena beliau Nabi, berarti Nabi tidak bisa dicontoh, tidak bisa ditiru. Padahal beliau kan uswatun hasanah ya. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu punya contoh yang baik, berarti perlu kita contoh. Cuma pertanyaannya 100% mungkin tidak? Tidak mungkin. Kenapa? Selain karena beliau Nabi, kenapa? Mustahil? Apa berat? Berat. Beratnya kenapa? Takwanya beda. Baik. Berat untuk kita tiru, tapi sesuatu yang berat itu mungkin nggak kita upayakan. Sesuatu yang berat itu mungkin nggak kita upayakan. Mungkin. Berarti mencontoh Rasulullah 100% mungkin tidak? Mungkin tidak? Ini masih ragu-ragu ya. Baik. Ada dua hal yang perlu kita perjelas dalam meniru para salaf, termasuk Rasulullah. Yang pertama, meniru secara lahiriah. Meniru secara lahiriah. Yang kedua, meniru secara batiniah. Meniru secara lahiriah dan meniru secara batiniah. Kalau yang pertama meniru secara lahiriah, ini mungkin kita bisa meniru Rasulullah dan para sahabat secara lahiriah, secara dohir. Kalau meniru secara batiniah, tidak mungkin, karena permasalahan hati takwa ini tidak ada siapapun yang bisa niru. Bahkan mungkin antum yang duduk di sini sama-sama duduk, sama-sama ingin mendengarkan ilmu, ingin mendapatkan faidah, bisa saja pahalanya beda. Kenapa? Tergantung ketakwaan masing-masing. Bisa saja yang sebelah sini mungkin pahalanya nanti 80%, yang sini 81% ya. Ya 1% beda. Karena tidak mungkin sama. Tapi kalau secara lahiriah tidak. Secara lahiriah bisa. Misalkan Rasulullah itu kalau sholat malam itu sholat semalam suntuk. Berarti kalau kita bayangkan sholat tarawih dari jam 7:30 sampai 3:30. Bisa nggak? Bisa kalau secara lahiriah ya. Cuman untuk istiqomahnya yang berat. Mungkin nyoba sekali, wong kalian begadang aja kuat ya, seharian nggak tidur. Apalagi untuk scroll HP, TikTok dan sebagainya, semalam suntuk itu kuat. Jadi kalau mempraktekkan 1 hari untuk sholat malam semalam suntuk, insya Allah bisa. Cuma nanti yang istiqomahnya susah. Tapi bisa kan? Berarti untuk mencontoh Rasulullah bisa secara lahiriah. Nah, untuk mencontoh para salaf, yang pertama, bagaimana para salaf itu menghidupkan bulan Ramadan. Yang pertama, para salaf termasuk Rasulullah adalah orang yang paling dermawan ketika memasuki bulan Ramadan. Berarti kita harus meniru agar nuansa Ramadan tahun ini berkesan beda. Jadilah dermawan, suka berbagi, suka berbagi. Disebutkan dalam sebuah hadis, dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana nabiyyu ajwadan nas
Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah adalah orang yang paling ajwad, paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan, dan beliau jadi orang yang paling atau lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan. Sehingga beliau selalu memberi. Dan untuk memberi, termasuk diantaranya adalah kita berbagi iftar kepada teman. Berbagi iftar. Ya, siapa tahu kalian traktir temannya es campur. Itu termasuk salah satu bentuk jawad, yaitu dermawan. Karena pahalanya seperti puasanya orang itu. Kalau kita berbagi iftar kepada orang yang puasa, kita akan mendapatkan pahala dari orang puasa tersebut. Dan ini dipraktekkan oleh para sahabat. Mereka berusaha untuk berbagi iftar. Makanya kan kemarin madrasah membuka donasi buka bersama. Karena sebenarnya itu ada pahala yang besar, karena memberi makan orang yang berpuasa. Dan jangan disepelekan walaupun hanya cuma bentuknya segelas air putih. Karena Umar bin Khattab ini pernah mempraktekkan ketika ingin mengajak para sahabat untuk buka puasa. Waktu itu beliau sudah menjadi khalifah. Kemudian beliau mengundang para sahabat untuk buka puasa di rumah beliau. Kalau dibayangkan sekarang ini ya, seorang presiden mengundang bukber rakyatnya. Yang mungkin para rakyat itu akan berpikir, wih, diundang bukber nangaring presiden kayaknya menune spesial. Maka para sahabat berbondong-bondong berangkat ke rumah Umar bin Khattab. Ternyata ketika sudah menjelang maghrib, yang disuguhkan hanya segelas air putih tok. Jadi ketika sudah mau menjelang maghrib, masing-masing diberikan gelas, kemudian dituangkan air. Setelah itu silakan berbuka. Sudah tidak ada menu lagi yang lain. Jadi bukan hanya wahnya ya, bukan hanya spesialnya, yang penting momen memberikan iftar kepada orang puasa itu yang dicari oleh para sahabat. Walaupun segelas air putih, tapi pahalanya kayak kita mendapatkan pahala puasa orang itu, kan luar biasa. Maka kalau kita niatkan ini, walaupun berbagi bakwan ya, satu sama teman, itu pahala puasa dia kita dapatkan. Sehingga kalau setiap hari kita praktekkan ini nuansa Ramadannya akan berkesan sekali. Karena kita selalu berharap pahala. Sehingga nggak akan pernah bosan. Dan sejatinya inilah yang seharusnya diharapkan oleh kaum muslimin saat ini, yaitu adanya uluran, adanya bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Walaupun sebenarnya untuk berbagi itu tidak pandang dia miskin, dia kaya. Kamu bagi sama temannya, padahal temanmu itu sudah beli berbagai macam takjil, tapi kalau kamu berbagi niat dapat pahala, insya Allah dapat pahala. Tidak pandang miskin kaya, besar kecil, susah atau lapang, tetap dapat pahala. Ini luar biasanya kita berada di bulan Ramadan. Lipatan pahala itu sangat banyak dan bisa kita dapatkan kapanpun. Mungkin pernah kita jumpai ada orang yang hanya ngasih kotak kecil ya, snack untuk buka bersama takjil lah. Walaupun mungkin dinilai, wah ini kalau dihitung cuma 3.000, tapi itu pahalanya luar biasa. Karena bayangkan
dulu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha didatangi janda anak dua. Janda anak dua datang untuk meminta-minta untuk sedekah, minta sedekah. Tapi yang diberikan oleh Aisyah hanya 1 butir kurma. Bayangkan ada ibu-ibu bawa anak 2 minta sedekah. Kalau zaman sekarang, Pak, belum makan 3 hari, saya bawa anak 2 dikasih 1 butir kurma. Kira-kira cukup apa tidak? Ya kalau kita bersyukur cukup, kalau tidak nggak akan cukup. Apakah ini menunjukkan Aisyah begitu pelit hanya ngasih 1 butir kurma? Tidak, karena memang waktu itu yang dimiliki oleh Aisyah cuma 2 butir kurma. Sehingga ketika ada orang yang minta-minta bawa anak 2, ya dikasih 1-nya. Yang 1 buat persediaan untuk dirinya dan keluarganya. Sehingga oleh ibu itu ketika dikasih 1 butir kurma dibagi 2, 1-nya kasih anak 1, yang 1-nya dikasih anak yang kedua. Ibunya nggak makan. Sehingga dalam berbagi itu tidak memandang kuantitas, tapi prosentasenya. Kalau tadi Aisyah itu hanya punya 2 butir kurma, terus dia sedekahkan 1 bijinya, berarti dia sama saja mensedekahkan 50% hartanya. Jadi kalau kalian bersedekah jangan lihat nominalnya 10.000 apa diterima ya. Kalau memang saat itu kamu hanya punya uang 10.000, kamu sedekahkan semuanya, berarti yang kamu sedekahkan adalah 100%. Saya tanya, ada orang yang gajinya sebulan 3 juta, terus dia sedekah 1 juta. Si A ya, si A punya gaji 3 juta, terus sedekah 1 juta. Si B gajinya sebulan 100 juta. Siapa yang gajinya 100 juta? Terus dia sedekah 10 juta. Saya ulangi, si A gajinya 3 juta, sedekah 1 juta. Si B 100 juta, sedekah 10 juta. Kira-kira besar yang mana? Si apa si B? Kalau melihat nominal jelas besar si B, 1 juta sama 10 juta. Tapi kalau lihat presentasenya lebih besar yang si A, karena si A sedekah berapa persen? 1 juta. 1 juta dari 3 juta berapa persen? 33%. Kalau yang 100 juta sedekah 10 juta berapa persen? 10%. 33 dengan 10 banyakkan mana? 33. Jadi yang dilihat itu presentasenya. Kalaupun cuma 1.000, tapi kalau kamu punya uang 5.000, berarti itu kan berarti 20%-nya. Itu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun di sisi orang lain itu kecil. Maka dalam bersedekah jangan melihat kuantitas, jangan lihat spesialnya. Walaupun kecil, kalau itu nilai prosentasenya besar, pahalanya juga besar. Ini yang pertama ya. Jadilah dermawan, suka berbagi. Kalau nilai makanan dulu itu sangat berharga, sampai 1 butir kurma itu berharga. Nah sekarang kalau dikasih takjil, ada kurmanya nggak? Ada ya. Itu sampai kadang nggak kemakan kurmanya. Ada yang nggak doyan kurma sini? Kenapa nggak doyan? Padahal itu sunnah buka puasa pakai kurma ya. Walaupun cuma 1 butir, 2 butir, 3 butir, untuk mengamalkan sunnah bukalah dengan kurma. Walaupun ada khilaf di antara para ulama ya, tapi yang paling dekat memang buka puasa itu dengan kurma.
Yang kedua, poin yang harus kita hidupkan untuk mencontoh para salaf dalam menghidupkan bulan Ramadan adalah para salaf itu menghidupkan bulan Ramadan dengan memperbanyak tilawatul Quran. Kalau bahasanya itu tadarus, bukan tilawah. Para salaf dulu selalu mudarosah, selalu tadarus. Makanya kan seringkali yang kita dengar itu deres, ayo deres, dari kata tadarus. Bukan deres hujannya ya, tapi deres itu baca Quran. Tapi sebenarnya antara tadarus sama tilawah itu beda jauh. Saya tanya, apa bedanya tadarus sama tilawah? Jadi kalau saya tanya ya, kalian kalau habis duhur ya, kita anjurkan untuk di masjid, itu tadarus apa tilawah? Tadarus, ada yang bilang tadarus, Masya Allah. Bedanya tilawah sama tadarus, kalau tilawah hanya sekedar membaca. Kalau tadarus yang namanya tadarosa ya tadarosu, itu saling mempelajari. Berarti terjemahnya dibaca, tafsirnya dibaca, kandungan ayatnya dibaca, plus dipraktekkan. Siapa yang tadarus? Coba yang selama bulan Ramadan ini tadarus, Cong. Berat tadarus itu. Karena harus baca terjemahnya, baca tafsirnya. Jadi tadarus itu berat. Karena harus baca terjemah, pelajari tafsirnya, kandungan ayatnya, dan setelah itu dipraktekkan. Kalau cuma baca itu namanya tilawah. Baik, kalaupun kita tidak sampai tadarus, paling tidak kita harus tilawah. Dan paling tidak kita harus khatam minimal sekali. Berarti kalau kita mau mempraktekkan agar kita khatam 1 bulan ini sekali, berarti harus sudah sampai juz 10. Sudah harus sampai surat At-Taubah. Ya, At-Taubah sama Al-Anfal. Kalau mau khatam 1 kali. Coba kita tengok para salaf bagaimana mereka khatam dan menghidupkan bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah disebutkan beliau khatam selama 1 bulan 60 kali. 60 kali. Berarti 1 hari khatam 2 kali. Siangnya sekali, malamnya sekali. Berarti tidak ada waktu yang namanya tidur siang. Tidak ada waktu tidur siang. Seharian fokus untuk membaca Al-Quran. Kemudian sahabat ada namanya Sa'id bin Jubair. Beliau menghatamkan setiap 2 hari sekali. Berarti 1 bulan dapat berapa? 15 kali. Imam Bukhari yang di tengah kesibukan beliau sambil menulis karya-karya, banyak sekali kitab-kitab beliau, ada Fathul Bari ya, ada Sahih Bukhari dan sebagainya. Di tengah kesibukan beliau membuat kitab, menulis kitab, beliau di bulan Ramadan tetap membaca Al-Quran dengan cara kalau siang hari beliau khatamkan 1 kali. Jadi 1 hari siangnya beliau khatamkan sekali, kemudian malam harinya beliau lanjutkan setiap 3 malam khatam. Jadi siangnya 1 kali khatam, nanti setiap kalau malamnya 3 kali malam khatam. Imam Qatadah
Kalau di bulan Ramadan itu 7 hari 1 kali. Kalau masuk bulan Ramadan 3 hari sekali. Kalau sudah masuk 10 hari terakhir 1 hari 1 kali. Jadi kalau melihat para salaf itu luar biasa. Waktu yang dicurahkan untuk membaca Quran itu sampai khatam berkali-kali. Nah, kalau kita mungkin susah meniru, paling tidak 1 kali khatam. Jangan disia-siakan. Nah, setiap kali disuruh tadarus, disuruh tilawah, merem. Bahkan melek tapi jiwanya nggak ada di sini. Matanya terbuka tapi fokus pikirannya ke sana-sana. Habis ini saya mau berburu takjil di mana ya? Nanti mau beli apa ya? Padahal kondisinya tangannya sedang megang mushaf. Maka ikhwan sekalian, manfaatkanlah kesempatan ini, masih ada untuk bisa mengejar agar bisa khatam walaupun cuma sekali. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ini sholat tarawih. Para salaf dulu itu sangat kuat dan sabar menjalani sholat tarawih. Kuat dan sabar. Saking kuat dan sabarnya para salaf itu dulu ketika sholat itu rela pegangan tongkat. Karena sholatnya lama berdiri. Dari awal sholat isya sampai menjelang fajar. Jadi selesai tarawih langsung sahur. Coba nanti kalau di sini ada yang jadi imam masjidan misalkan ya, semalam suntuk. Jadi selesai tarawih langsung sahur. Kira-kira kalau ada imam seperti itu di sini gimana? Habis itu nggak mau jamaah lagi ya, kapok ya. Tapi para salaf dulu itu sabar, walaupun lama imamnya, bacaannya panjang, mereka sedia tongkat biar bisa lama berdiri. Nah, sekarang jangankan 1 jam, setengah jam itu kalian kebanyakan duduk, imamnya sudah sawu-sawu vakum, kalian masih leyeh-leyeh, bahkan sambil senggolan sama temennya, ngobrol sama temennya, ngenteni imamnya maca apa. Padahal salaf itu sangat kuat dan sabar. Ubay bin Ka'ab disebutkan ketika beliau jadi imam, beliau baca 1 rakaat itu 200 ayat. 1 rakaat 200 ayat. Kalau di sini berapa? 1 rakaat setengah halaman. Dan sudah diminta pokoknya minimal setengah halaman, kalau banyak-banyaknya sehalaman. Nah, ini 200 ayat. Al-Baqarah berapa ayat? 286 ya. Berarti hampir Al-Baqarah selesai 1 rakaat. Ya wajar kalau sampai fajar, sampai menjelang sahur. Dan mereka kuat dan sabar. Bahkan ada yang rela mengikat tiang dengan tambang. Jadi tiang diikat 2 untuk apa? Untuk nyanggak ke tiang biar berdirinya kuat. Jadi 3 hal yang mungkin bisa kita perhatikan. Mudah-mudahan Ramadan kita bisa optimal dan bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.